Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah, amma ba'du. Pertemuan sore hari ini kita sampai pada ad-darsu ashiruh, ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daurini amin. Ad-darsul ashiruh, adapun pelajaran yang ke-10. Adapun pelajaran yang ke-10 yang tidak membawa kita berdiri, ya. Tajhizul juyushi ialah mempersiapkan para tentara li fathhi Syami, untuk menguasai Syam, Di antara kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dalam kepemimpinannya adalah mempersiapkan tentara-tentara untuk menaklukkan Syam. Satu, fi sanati tsalitsata asyarah, di tahun ke-13 minal hijrati, dari kalender hijriyah atau dari hijrah, jahaza, mempersiapkan Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar, arba'atah juyushin, 4 pasukan, arba'atah juyushin, 4 pasukan, sayyaraha, yang ia memberangkatkannya ila Syamih, ke Syam. Falamma alimah, maka tatkala mengetahui Hercules, ya. Heraklo, siapa Hercules? Malikur Rumi, Raja Romawi. Bahasa Arabnya Hercules itu Herakl. Raja Romawi. Bimasiril juyushil islamiyati, akan keberangkatan para tentara Islam, jamaah, dia mengumpulkan juyushahu, para pasukannya
Fajtama'ah, maka berkumpul, lahu, karenanya, minar Rumi, dari pasukan Romawi, adadun azimun, jumlah tentara yang sangat banyak. Adadun azimun, jumlah tentara yang sangat banyak. Fawajjahah, maka dia menghadapkan likulli qaidin, pada setiap jenderal atau pemimpin, pada setiap jenderal, min quwadil muslimin, dari sekian jenderal tentara Islam, dari sekian jenderalnya tentara Islam, dari sekian jenderalnya tentara Islam, jaisan, pasukan, yafuquh, yang mengungguli, yafuquh, yang mengungguli, yafuquh, yang mengungguli, ma, jumlah, ma'ahu, bersamanya. Tatkala pemimpin Romawi namanya Heraklius mengetahui bahwa akan ada pasukan tentara Islam yang akan menyerangnya, para tentara Romawi kemudian berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak, puluhan ribu, untuk melawan pasukan muslimin yang akan menyerangnya. Pasukan muslimin lebih sedikit. Pasukan utusan Sayyidina Abu Bakar itu lebih sedikit daripada pasukan Romawi yang sudah siap-siap melawan serangan kaum muslimin. Wa asyarah, dan berkumpul Amr ibnul Asih, Umar bin As, ala quwadil muslimin, atas para jenderal muslimin, bil ijtima'i, untuk berkumpul, fil Yarmuki, di Yarmuk, fi Yarmuki, di Yarmuk, Yarmuk. Wa katabu, dan mereka menulis surat, dan mereka menulis surat, bidzalika, akan jumlah musuh, bidzalika, akan jumlah musuh, ila Abi Bakrin, tertuju pada Abi Bakar, ila Abi Bakrin, tertuju pada Abi Bakar. Wa talabu,
dan mereka memohon wa talabu dan mereka memohon minhu dari Abi Bakar al-madadah pertolongan fastahsanah maka merespon baik beliau, maka beliau merespon baik sama ijtima'ahum kekompakan mereka. Umar bin As ketika melihat musuh sangat banyak mengirim surat kepada Abu Bakar yang mengutusnya. Gimana ini Syekh? Gimana ini Khalifah? Musuhnya sangat banyak. Tolong kenapa kita tolong? Tolong kenapa tentaranya yang sudah kita bawa itu diberi pertolongan lagi? Wa katabah dan Abu Bakar menulis ila Khalid bin Walid ke Khalid bin Walid. Minta pertolongan Khalid bin Walid lagi. Ya'muruhu yang beliau memerintahnya bil masyiri ila Syam berangkat ke Syam. Bil masyiri ila Syam berangkat ke Syam. Umar bin As merasa khawatir kalau dia maju sendiri bersama para pasukannya. Akhirnya minta pertolongan kepada Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar memberi pertolongan dengan mengirim panglima besar yang tidak pernah kalah, yang selalu menang dalam peperangan dan tidak pernah luka sedikit pun tubuhnya ketika berperang, yaitu Khalid bin Walid. Kamu sekarang waktunya maju lagi, ayo berangkat ke Syam. Akhirnya Khalid bin Walid berangkat. Fastakhlafah maka meminta ganti, meminta menjadi khalifah, menjadi pemimpin perang. Fastakhlafah maka meminta ganti Khalidun. Siapa Khalid? Al-Musanna bin Harithah, pada Musanna bin Harithah Ash-Shibani, Shibani marga ya, semisal dari Jember Al-Jemberi, semisal dari Madura Al-Maduri, semisal dari Surabaya sulit ya Al-Jawi gitu saja. Khalid minta kepada Musanna bin Harithah, hei Musanna, apalid, serahkan padaku kepemimpinan ini, saya saja yang berangkat. Ya sudah, saya mandatkan kepada kamu kepemimpinan ini. Ya Allah, kenapa Khalid selalu menang? Karena pernah mendapatkan barokah julukan dari Rasulullah. Apa gelar Khalid bin Walid? Saifullah. Saifullah, pedang Allah. Ada yang namanya Saifullah? Kayaknya yang berdiri Saifullah. Wasarah dan berangkat Khalid. Wasarah dan berangkat Khalid
ila Syam ke Syam, ila Syam ke Syam, fi asrati alafin, membawa 10.000 min fursanil muslimin, dari pasukan berkuda muslim, dari pasukan berkuda muslim. Fawasalah, kemudian beliau sampai, ila Yarmuk, ke daerah Yarmuk, ba'da an fatahah, setelah beliau menaklukkan, setelah beliau menaklukkan, fi tariqihi, di perjalanannya, buldanan katsiran, banyak negara lain. Jadi Khalid bin Walid diutus ke Syam, bukan hanya Syam yang ditaklukkan. Di perjalanan kalau melewati negara itu tidak tunduk padanya, dia taklukkan juga. Jadi semisal di perjalanan dia melewati 10 negara, negaranya 10 negara ini menjadi kawasannya juga. Semisal menuju Palestina, menuju Israel, untuk menaklukkan Israel, melewati Malaysia, melewati negara-negara lain, negara yang dilewati oleh Khalid menjadi negaranya juga, menjadi taklukanannya juga. Itulah kehebatan Khalid bin Walid. Tidak ada daerah yang dilewati oleh Khalid bin Walid kecuali daerah itu tunduk pada kepemimpinan. Itu barokah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulu Khalid bin Walid musuh besar Islam, pernah berperang dengan pasukan Nabi Muhammad di saat perang Uhud, tapi kalah Khalid bin Walid. Karena kekalahan inilah Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam. Yang dulunya memusuhi Islam, karena barokah doa Nabi, barokah dari syafaat Nabi, akhirnya Khalid bin Walid masuk dan pada akhirnya Khalid bin Walid menjadi pembela Islam. Ad-darsul hadi asyarah, adapun pelajaran yang ke-11, waq'atuh Yarmukih, ialah peristiwa Yarmuk. Lamma wasalah, tatkala sampai Khalidun, siapa Khalid? Siapa Khalid? Al-Yarmukah, ke daerah Yarmuk. Arada, berinisiatif, al-muslimunah, orang-orang Islam, kita Rumi, memerangi Romawi, mutafarriqinah, dengan terpisah-pisah. Fajama'ah, ketika ingin menaklukkan daerah Yarmuk, orang-orang muslim lainnya berkeinginan agar pasukan terpisah-pisah. Ada yang dari arah barat, arah timur, pokoknya berdelegasi, tidak menjadi satu pasukan. Ini keinginan orang-orang muslim lainnya. Fajama'ahum, kemudian mengumpulkan mereka,
kemudian mengumpulkan mereka. Khalidun, siapa Khalid? Jangan berkumpul saja, jangan terpecah belah. Pasukan ini harus menyerang serentak bersama-sama. Wa khatabah, dan beliau berkhutbah fihim, kepada pasukan muslimin, khutbatan, dengan khutbah bayanah, yang beliau menjelaskan, fiha, di dalam khutbahnya, akibat tafarruqi, akibat berpecah belah, wa anna nasrah, dan bahwasanya pertolongan, yatawaqqafu, membutuhkan, alal ijtima'i, atas kekompakan atau persatuan. Khalid berkhutbah, wahai para tentara muslimin, para delegasi muslimin, kalian jangan membuat pasukan-pasukan tersendiri. Marilah kita bersatu padu. Semua delegasi yang sudah dibagi-bagi, kita jadikan satu saja agar pasukan kita terlihat lebih banyak. Dan perlu diketahui, persatuan, kekompakan itu akan memberikan kepada kita sebuah pertolongan. Dan apabila terpecah belah, kita bisa dimungkinkan kalah. Ini strategi Khalid bin Walid. Bisa dipraktekkan ketika sudah menjadi alumni di luar, menjadi ikatan santri Alif Lam Mim. Kalau ingin mengadakan sesuatu acara, harus bersama-sama. Karena statement Panglima Besar Khalid bin Walid, beliau mengatakan, wa annan nasrah yatawaqqafu alal ijtima'i, pertolongan butuh pada kekompakan. Alhamdulillah, barokah kekompakan tarbiyah, pengajian setiap sore kondusif. Ada yang menjaga di belakang. Tadi ada yang membawa pedang tadi untuk mengkondusifkan para prajuritnya. Alhamdulillah, akhirnya setiap pengajian berjalan dengan normal. Alhamdulillah. Fastahsanu, kemudian muslimin menganggap baik. Fastahsanu, kemudian muslimin menganggap baik, ra'yahu, pendapat Khalid bin Walid. Ra'yahu, pendapat Khalid bin Walid. Wasallamuhu, dan mereka memasrahkan padanya. Wasallamuhu, dan mereka memasrahkan padanya al-qiyadatah, kepemimpinan, al-amatah, yang umum, lil jaisih, untuk pasukannya. Muslimin, masyarakat muslimin, tentara muslimin menyetujui usulan
Khalid bin Walid, bahkan memasrahkan kepemimpinan kepada Khalid bin Walid. Ini kepemimpinan tanpa persetujuan, tanpa rekomendasi Khalifah Abu Bakar, akan tetapi melalui demokrasi pemilihan dari masyarakat sendiri. Karena ini sudah di perjalanan, tidak mungkin kembali kepada Sayyidina Abu Bakar. Farattabahu, kemudian Khalid menyusun tentaranya, menyusun pasukannya. Kemudian Khalid menyusun pasukannya tartiban hasanan, dengan susunan yang indah, dengan susunan yang baik. Lam yurattib, yang tidak pernah menyusun, al-arabu, orang Arab, mislahu, sepadannya. Wahajamah, dan Khalid menyerang, bihi, dengan tartib itu, dengan strategi itu, ala Rumi, atas Romawi. Jadi Khalid bin Walid setelah menyusun strategi dengan bagus, para tentara sudah ditempatkan sesuai tendanya masing-masing. Pada akhirnya Khalid bin Walid mengatakan, serang, maju. Akhirnya para tentara muslimin maju bersama-sama untuk menyerang Romawi. Faqamah, kemudian beranjak. Faqamah, kemudian beranjak ar-rumuh, tentara Romawi. Ar-rumuh, tentara Romawi, bihujumi muakisin, dengan serangan balik. Nyerang balik. Memang kita itu khida'ah, tipuan. Kalau diserang diam, mati. Akhirnya Romawi melakukan serangan balik. Kada yuzilu, hampir serangan itu menghilangkan, al-muslimina, tentara-tentara muslim, an mawaqi'ihim, terkait posisi-posisi muslim. Hampir serangan Romawi itu memusnahkan tentara Islam, hampir saja. Fasoha, kemudian berteriak, Khalidun, siapa Khalid? Fihim, di tengah-tengah muslimin. Jadi kalau menjadi pimpinan pasukan, gak apa-apa sesekali teriak. Semisal yang di belakang ada temannya yang mondar-mandir keluar masuk, tidak rapi di softnya, ayo jangan mondar-mandir, maju, duduk yang rapi. Tidak apa-apa. Sebagaimana Khalid bin Walid ketika melihat pasukan muslimin hampir diserang, hampir kalah, Khalid bin Walid berdiri dengan tegak mengatakan, ayo segera persiapkan pasukan kita, ayo maju. Wasajja'ahum, Khalid memberi semangat mereka,
Khalid memberi semangat mereka. Fakarru, kemudian mereka menyerang ala Rumi, pada tentara Romawi atau atas tentara Romawi, fi hamlatin syadidatin, dengan sergapan yang dahsyat. Kalau menyerang langsung tiba-tiba. Hatta hazamuhum, sehingga muslimin mengalahkan mereka. Sehingga muslimin membuat mereka lari. Sama, hatta hazamuhum, sehingga muslimin membuat mereka lari atau mengalahkan mereka. Syarrah hazimatin, lari terlontang-lanting, larinya gak karuan, kaburnya gak karuan. Apa bahasanya? Terbirit-birit, bukan terwirit-wirit ya, terbirit-birit. Kalau terwirit-wirit kan setelah sholat witir, Subhanal Malikul Kudus, itu wirid itu. Ini terbirit-birit. Wa qatalu, dan muslimin membunuh. Wa qatalu, dan muslimin membunuh minhum, dari Romawi, al-ulufah, beribu-ribu. Beribu-ribu. Pasukan Romawi banyak, beribu-ribu, tapi tetap kalah kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena strateginya Khalid bin Walid sangat rapi. Sangat rapi. Maka saya harap agar kalau di halakoh Al-Quran, agar halakohnya itu kondusif, harus rapi. Tidak boleh halakohnya ada yang di tempat makan, ada yang menjadi satpam gerbang. Halakoh Al-Quran tempatnya di gerbang. Ya tidak kondusif, pasti membicarakan hal-hal yang maka kondusivitas ini perlu, kerapian ini perlu, agar kondusif dan peperangan dilakukan secara normal. Maka ketika upacara, ketika melakukan sesuatu harus kondusif. Wa qutilah, dan terbunuh. Wa qutilah, dan terbunuh. Masih lama ya maghrib ya, jangan terburu-buru. Ini yang Tirmidah sudah mau kemana? Ayo para pemimpinnya menasehati. Masih kurang 50 menitan. Buka puasanya kurang 50. Tapi kurang 40-an. Tapi ngajinya sudah hampir kurang 20 menitan. Wa qutilah, dan terbunuh. Kalau dulu Khalid bin Walid memerangi tentara, sekarang kita memerangi nafsu. Yang nafsu inginnya cepat selesai terus. Ya. Wa qutilah, dan terbunuh minal musliminah,
dari orang-orang Islam salah satu alafin 3.000 nyawa 3.000 terbunuh. Inilah pengorbanan di tengah-tengah perjuangan. Kalian hanya mengorbankan waktu, itu saja kadang tidak ikhlas, ngajinya terlalu lama, hanya mengorbankan waktu. Mereka para pendahulu kita mengorbankannya nyawa. Maka mari kita belajar jangan terburu-buru dalam segala aktivitas. Tarawih jangan terburu-buru. Membaca Fatihah dengan normal. Rukuknya dilakukan dengan normal. Tumakni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Masih belum ambil nafas imamnya waladhdallin amin. Padahal harus terpisah antara waladhdallin dengan minimal 1 detik. Waladhdallin amin. Masih waladhdallin amin. Apalagi Bilalnya nida. Apalagi nidanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang lebih mengagetkan. Shollu alaihi, agar imamnya cepat-cepat. Imamnya dijadikan imam itu diikuti, jangan disetir. Imamnya disetir oleh makmumnya. Marilah kita belajar mengikuti strategi. Jangan setiap hal terburu-buru terus. Ya. Ayo tarbiyah dijaga. Tadi ada yang ke atas. Minhum di antara mereka yang terbunuh. Kalau bisa baca Fatihah itu ada wakafnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Minimal ada wakaf 1 kedip mata. Kalau disambung semua itu makruh mughalladah. Karena menyalahi hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi. Rasulullah kalau membaca Fatihah, setiap ayatnya itu tanafasah, mengambil nafas. Kalau kita tidak usah ambil nafas kalau terlalu lama, minimal berhenti sejenak, jangan disambung. Tidak boleh menyambung ayat-ayat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu khilaful aula. Kalau tidak berani bilang makruh, hukumnya khilaful aula, menyalahi sunnah. Yang terbiasa baca digabung-gabung itu tidak boleh. Waqad wajadu, dan muslimin menemukan fi jismihi, di tubuh Ikrimah, fi jismihi, di tubuh Ikrimah, maluka luka yanufu
yang melebihi ansaba'inah dari 70 maluka. Ma yaitu luka bainah dorbatin, di antara pukulan, bisa sebatan, pukulan atau sebatan, bisaifih dengan pedang, warumhi dan tombak, watta'natih dan tusukan, waramyatin bin nablih dan lemparan anak panah. Ikrimah, pemimpin atau salah satu tentara Islam pada perang Yarmuk, mengalami 70 luka. Ada yang luka sabetan perang, ada yang kena tusukan, ada yang kena tombak dan lain sebagainya. Kalian kalau tarawih apakah sampai terluka? Hanyalah melawan nafsu. Ya. Siap tarawih dengan normal. Kalian kalau ngobrol membutuhkan waktu kadang 1 jam. Kalau ngopi setelah tarawih kadang sampai jam 12. Kalau di terma saya lihat yang ngobrol itu mulai habis isya sampai mulai habis tarawih sampai jam 10. Tarawih 20 menit selesai doa-doanya. Kalau 20 menit selesai berarti 2 rakaat 1 menit. Baca Fatihahnya 3 detik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang imamnya kadang gemeteran gara-gara sama makmumnya diteror. Shollu alaih, imamnya gemeteran. Baca surat-surat lupa semua. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abadtum la a'budu ma a'bud. Muter terus. Akibat makmum yang tidak intinya kita itu setiap hari berperang. Kalau tidak bisa menjadi Khalid bin Walid, minimal jadi Ikrimah bin Abu Jahal. Ikut perang tapi kena banyak tusukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah ada peperangan yang lebih besar daripada peperangan Badar ini?" "Ada," kata Rasulullah. "Apa itu ya Rasulullah?" "Memerangi hawa nafsu." Kalian habis berbuka, habis takjil, malam harinya makan lagi atau tidak? Makan lagi. Itu namanya merubah jadwal makan. Yang biasanya makan siang 3 kali dirubah makan malam 3 kali. Siangnya tidur. Tapi tidak apa-apa daripada tidak berpuasa. Wa fi asna'il qital, di tengah-tengah peperangan, waradah, datang paket
datang paket kitabun surat. Di tengah-tengah peperangan kurir datang, kurir bawa paket. Isi paketnya surat. Dari mana paket surat itu dibawa oleh kurir? Minal Madinati, dari Madinah. Ya Allah, ternyata surat yang datang yang dibawa oleh kurir dari Madinah yaitu biwafati Abi Bakrin, berita kewafatan Sayyidina Sayyidina Abu Bakar sudah mengorbankan dirinya untuk menolong muslimin. Pemimpin tetaplah pemimpin, tapi pemimpin pasti ada masanya, yaitu kabar tentang kewafatan Sayyidina Abu Bakar, wa khilafati Umar, dan terangkatnya Sayyidina Umar, dan terangkatnya Sayyidina Umar, terangkat menjadi khalifah. Wa azli Khalidin, dan pemecatan Khalid, dan pemecatan Khalid. Pemimpin yang jenius, pemimpin yang pandai mengatur strategi, akhirnya dipecat juga oleh Umar bin Khattab. Wa tauliyati Abi Ubaidah, dan diangkatnya Abi Ubaidah. Fakatamah, maka menyembunyikan Khalid, maka Khalid menyembunyikan al-khabarah, berita ini, hatta tammah, sehingga sempurna an-nasruh, apa kemenangan. Inilah kecerdasan Khalid. Di tengah-tengah peperangan yang berkecamuk, surat datang atas pemecatan Khalid bin Walid. Namun Khalid tidak langsung mengumumkan. Kenapa? Karena beliau tahu kalau diumumkan Khalifah Abu Bakar wafat, Umar menjadi pemimpin, dan Khalid bin Walid dipecat di tengah-tengah peperangan, mereka akan berubah posisi. Ya. Hal ini bisa mengganggu stabilitas peperangan. Maka ketika peperangan berlangsung, tidak boleh ada berita yang merubah suasana. Saya sampaikan, kalau ada acara berlangsung, tidak boleh ada berita yang merubah suasana. Khalid bin Walid tahu akan hal ini. Kalau peperangan lagi berlangsung, tidak boleh berita ini tersebar luaskan di tengah-tengah peperangan. Kenapa? Khawatir kaum muslimin berubah pikir. Saya dulu bergabung karena pemimpinnya Khalid, sekarang pemimpinnya Abi Ubaidah. Saya akan beralih, takut begitu. Pertanyaannya, kenapa Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid? Panglima yang diangkat Rasulullah, panglima yang diangkat oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini respon Sayyidina Umar. Inni lam a'zil Khalidan an sukhtin aw khiyanatin. Saya tidak memecat Umar, saya tidak memecat Khalid karena khianat. Khalid tidak pernah khianat. Dan saya tidak marah kepada Khalid. Akan tetapi
saya khawatir, saya kasihan kalau Khalid terus jadi pimpinannya, banyak orang yang terbunuh. Jadi Khalid bin Walid kalau perang, tebak pedangnya bergerak sedikit, maka musuh langsung mati. Karena biasanya Khalid bin Walid kalau menggerakkan pedangnya itu langsung pas pada leher atau nadinya atau organ-organ yang sangat vital untuk membunuh musuh. Umar tidak ingin begitu. Umar ingin menaklukkan, tapi tidak banyak orang yang terbunuh. Khalid bin Walid, jangankan pedang, lalat pun tidak menyentuh tubuhnya. Saking cerdasnya menghindar dari sentuhan musuh. Lah, strategi Khalid bin Walid ini tidak dipelajari oleh kaum muslimin, tapi dipelajari oleh Napoleon Bonaparte, sehingga beliau menjadi pemimpin yang ideal. Tapi di akhir kepemimpinan Napoleon Bonaparte mengatakan, saya tidak takut kepada pedang, tapi yang saya takutkan kepada tulisan. Karena di zaman ini tulisanlah yang akan menggerakkan orang. Kalau dulu peperangan lewat hunusan pedang, sekarang peperangan lewat intelektual, teknologi dan tulisan. Maka para santri harus bisa menguasai teknologi, harus bisa menguasai tulisan, harus bisa menguasai keilmuan. Di samping menguasai hafalan. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana ta'arafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana ta'arafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan tawsil li kulli haubah wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au subah wal muslimina ajma amin rabbi asma. Ya Rabbana ta'arafna annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fadlan wajudan manna labikti sabi minna bil mustafa rasuli nah
bi kulli suli Shalla wa sallam Rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi ya rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad. Thank you.